Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo yang di sana, selamat datang di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan telah bergabung dengan saya, manusia yang selalu terpelajar, Doni Alexander. Selalu terpelajar. Kita lagi bermain kata-kata ya, Mario? Lihat pria ini, saya memberinya pujian dan dia membalasnya seperti itu. Tidak, saya sekedar merespon saja, Mario. Diberi gelar selalu terpelajar membuat saya terdengar seperti maskot iklan. Seperti iklan baterai atau semacamnya, Doni yang selalu siap. Anda kan selalu siap dengan jawaban Doni, ya kan? Doni si terpelajar yang selalu siap. Rupanya tidak, karena saya tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan atas permainan kosakata. Jadi, ayo kita rubah topiknya. Apa yang Anda rencanakan untuk hari ini, Mario? Nah, ini tentang kata-kata, simbol-simbol, maknanya yang berbeda-beda, dan kesalahpahaman berbeda yang dapat terjadi tergantung pada bagaimana kata-kata itu digunakan. Jadi, Doni, hari ini mari kita berbicara tentang Israel dan gereja. Apakah gereja umat sisa adalah Israel, atau apakah keduanya adalah dua entitas yang terpisah? Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami tentang ini, Doni? Ya, saya senang Anda bertanya hal tersebut, Mario. Secara historis, ada dua aliran pemikiran utama tentang gereja dan hubungannya dengan Israel. Dalam supersesionisme. Dalam apa? Supersesionisme. Terdengar seperti sebuah kata yang besar, ya kan? Ya. Beberapa orang menyebutnya sebagai teologi pengganti. Pada dasarnya, supersesionisme atau teologi pengganti mengajarkan bahwa gereja menggantikan atau menempati posisi Israel. Jika diingat-ingat, Justin Martyr adalah orang pertama yang mempromosikan ide ini pada abad kedua. Jadi itu bukan ajaran para rasul? Bukan. Nah, ada juga aliran yang lain. Aliran pemikiran kedua, yang disebut sebagai teologi pemisahan, yang mengajarkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara Israel dan gereja, dan bahwa keduanya memiliki peran untuk dimainkan dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi dengan kata lain, gereja bukanlah Israel? Bukan menurut teologi pemisahan. Oke, teologi pemisahan, kalau saya tidak salah, itu adalah salah satu ajaran dispensasionalisme, ya kan? Anda tahu, itu adalah gagasan yang mengatakan bahwa Yahwa telah membagi sejarah, khususnya sejarah Alkitab, ke dalam beberapa dispensasi yang berbeda. Ya, teologi pemisahan itu adalah bagian dari dispensasionalisme. Jadi, mana yang benar, Doni? Apakah gereja itu adalah Israel? Atau apakah gereja menggantikan Israel? Bagaimana menurut Anda? Baik. Tapi ini bukan menurut pendapat saya, Mario. Ini adalah apa yang dikatakan Kitab Suci. Setelah melalui banyak penelitian yang cermat, saya sekarang meyakini bahwa kedua aliran pemikiran itu adalah salah. Kebenarannya terletak di tengah kedua aliran tadi. Baiklah, mengapa demikian? Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui setiap kali kita membahas gereja dan Israel adalah mengetahui bahwa Alkitab sangat jarang membuat perbedaan paralel antara Israel sebagai suatu bangsa dan sebagai sebuah gereja. Betulkah? Nah, ada beberapa pengecualian. Dalam ratapan Yahusua atas Yerusalem, dia tampaknya menarik hubungan ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi sampai mereka berkata, "Berbahagialah dia yang datang dalam nama Yahwa." Anda dapat membacanya dalam kitab Matius pasal 23 ayat 39. Oke, lantas bagaimana dengan kitab Roma pasal 11, Doni? Sabar, saya buka dulu. Nah, ini dia, ayat 26 dan ayat 27. Di sini dikatakan, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Iya, itu juga termasuk, Mario. Saya tidak mengatakan itu tidak pernah terjadi. Hanya saja itu jarang terjadi. Namun, dalam sebagian besar kesempatan, Israel hanya ditampilkan sebagai sebuah bangsa. Dan ini bukanlah sebuah entitas rohani sebagaimana yang dibayangkan oleh orang-orang Kristen modern. Iya, dan tentu saja sebagai sebuah bangsa atau sebuah negara, Israel dipenuhi dengan banyak individu-individu. Sejumlah orang akan diselamatkan dan sebagian lagi akan terhilang, Doni. Iya, benar, Mario.
Nah, dalam kesempatan yang langka, ketika Alkitab berbicara tentang Israel sebagai sebuah entitas rohani, maka faktanya itu berbicara tentang sisa-sisa dari Israel. Apa maksud Anda, Doni? Nah, kita berbicara tentang gereja umat sisa, sebagai orang-orang yang hatinya telah sepenuhnya didedikasikan untuk Yahwa, yang tentunya bertolak belakang dengan sebagian besar penikmat bangku gereja yang hanya basa-basi beribadah. Hal yang sama berlaku untuk sisa-sisa dari Israel. Inilah orang-orang yang telah membuat penyerahan hati dan komitmen jiwa mereka sepenuhnya kepada Yahwa. Baiklah, sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda, Doni. Ya, Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 32 dan 33 tampaknya membuat semacam, saya tidak tahu, perbedaan paralel seperti bahasa Anda tadi antara gereja dan Israel. Nah, dengarkan sambil saya membacanya. Di sini dikatakan, janganlah kamu meninggalkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun gereja atau jemaat Yahwa. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. ya, Anda benar, Mario. Banyak orang percaya menggunakan ayat-ayat ini untuk membuktikan perbedaan paralel antara gereja dan Israel. Tapi, mari kita lihat ayat-ayat ini sekali lagi. Saya akan membacanya kembali dan saya ingin Anda mencatat secara khusus kata penghubungnya di sini. Oke. Perhatikan, dia mengatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun gereja atau jemaat Yahwa. Nah, Anda lihat, Paulus tidak menyatukan ketiganya sebagai sesuatu yang sama. Dalam konteks ini, orang Yahudi mengacu pada orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus. Kemudian, orang Yunani mengacu pada orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani yang belum diselamatkan. Dan tentu saja, gereja atau jemaat Yahwa mengacu pada mereka yang diselamatkan, baik orang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Oke, jadi maksud Anda adalah ayat-ayat ini tidak berbicara tentang Israel atau gereja. Sebaliknya, ayat-ayat ini menyampaikan perbedaan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, antara orang-orang yang diselamatkan dan mereka yang terhilang. Ya, benar. Dan ayat-ayat ini tidak mengandung unsur Israel versus gereja. Ayat-ayat ini murni hanya berbicara tentang orang-orang Yahudi atau non-Yahudi, orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang yang terhilang. Oke, jadi mengapa orang-orang ingin menyatakan bahwa gereja menggantikan Israel? Atau sebaliknya, memisahkan Israel dari gereja. Ya, Nah, ada beberapa alasan. Pertama, banyak orang ketika mendengar kata gereja dalam perjanjian baru, secara otomatis akan berpikir itu non-Yahudi. Mereka tahu bangsa Yahudi telah menolak Mesias. Jadi mereka langsung membuat asumsi bahwa gereja sama dengan non-Yahudi. Dan itu tidak benar. Mario, tolong bacakan kitab Efesus pasal 3 ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang Yahudi itu akan terhilang. oke, ini akan terlihat di tengah kalimat. Ya, ada tahu Paulus. Lanjutkan Mario. Kita masih tetap dapat mengerti. Baiklah, orang-orang bukan Yahudi telah menjadi rekan pewaris dari tubuh yang sama, dan turut menerima apa yang dijanjikan Yahwa di dalam Kristus melalui pemberitaan Injil. Orang-orang non-Yahudi adalah ahli waris. Ya, tetapi mereka adalah rekan pewaris dari tubuh yang sama. Nah, dengan kata lain, mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang menerima Yahusua sebagai Mesias. Itulah artinya menjadi rekan pewaris. Oke. Masalahnya adalah, pihak yang bertolak belakang dengan pemahaman tadi juga sama tidak benarnya. Menyetarakan istilah Israel semata-mata hanya untuk orang-orang Yahudi. Berarti mengabaikan fakta bahwa kitab suci juga mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi yang percaya adalah termasuk warga Israel. Tapi bukan secara harfiah. Bukan, tapi secara rohani. Anda masih membuka kitab Efesus pasal 3, Mario? Ya, Oke, tolong kembali ke kitab Efesus pasal 2 dan bacakan ayat 11-13 untuk kita. baik. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Yahwa di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yahusua, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan ayat 19, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Yahwa. nah, di ayat ini Anda dapat menemukan, dalam pengertian rohani, orang-orang non-Yahudi yang percaya menjadi warga Israel. Tapi ada satu masalah lagi, dan itu adalah bahwa orang Kristen biasanya tidak menyadari bahwa ada juga perbedaan antara orang Israel sebagai bangsa dan orang Israel umat sisa. Israel sebagai umat sisa. Ini adalah sebuah hal yang baru bagi saya, Doni. Ya, Kita selalu berbicara tentang gereja umat sisa. Tetapi saya rasa
sebelumnya saya belum pernah mendengar istilah Israel umat sisa. Tapi itu ada. Dan itu adalah konsep Alkitab. Coba buka kitab Roma pasal 9 dan baca ayat 6-8. Silakan dibacakan, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, akan tetapi firman Yahwa tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Yahwa, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ini bukan masalah semua orang Yahudi akan terhilang atau semua orang Yahudi akan diselamatkan. Lebih dari itu, ini juga bukan masalah semua orang non-Yahudi akan diselamatkan atau semua orang non-Yahudi akan terhilang. Pada faktanya, kebenarannya lebih bernuansa. Ketika Anda melihat berbagai bagian kitab suci yang berhubungan dengan gereja dan Israel, maka akan menjadi jelas bahwa gereja tidak selalu merujuk pada orang non-Yahudi saja. Dan istilah Israel tidak selalu berarti hanya orang Yahudi saja. Oke, Anda tahu, saya belum pernah benar-benar memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Tetapi sekarang kita bisa melihatnya. Sangat jelas ada perbedaan teologis yang besar antara Israel sebagai bangsa dan Israel sebagai umat sisa. Israel umat sisa bahkan bukan istilah yang pernah saya gunakan sebelumnya, Doni. Tetapi Anda benar, konsepnya ada di dalam kitab suci. Ya, kita suka pada hal-hal yang kontras. Hitam putih, baik, tidak baik, ya dan tidak. Tapi faktanya, kenyataan biasanya lebih bernuansa dari itu. Dan konsep ini juga lebih bernuansa. Israel bukanlah gereja. Gereja bukanlah Israel. Tetapi ada anggota-anggota gereja di dalam Israel, dan ada orang-orang Yahudi di dalam gereja. Nah, Doni, sebelum kita melanjutkan, mari kita jelaskan kepada para pendengar kita apa yang kita maksud dengan istilah gereja. Oke, kamus mendefinisikan gereja sebagai tubuh kolektif dari orang-orang Kristen, terdiri dari 3 cabang besar, Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoks Timur. Tapi ini bukan, ini bukan pengertian gereja menurut Alkitab, ya kan, Doni? Ya, bukan. Dalam perjanjian baru, kata yang muncul sebagai gereja dalam Alkitab modern kita sebenarnya berasal dari kata Yunani, eklesia. Nah, tolong bacakan definisinya untuk kita, Mario. Baik, berdasarkan kamus Alkitab, eklesia diartikan sebagai kata yang menekankan sekelompok orang yang dipanggil keluar untuk sebuah tujuan khusus. Istilah ini merujuk pada serikat baru di mana Yahusua adalah pendirinya. Karena itu, serikat ini terikat bersama dalam ikatan rohani terlepas dari ruang dan waktu. Eklesia dari kata yang berarti keluar dari, dan klesis yang berarti sebuah panggilan. Jadi, secara harfiah, eklesia berarti sebuah panggilan keluar. Di abad pertama, tentu saja orang-orang percaya mula-mula dipanggil dari agama nasional Israel yang telah menolak Yahusua sebagai Mesias. Ya, jadi para petobat non-Yahudi dipanggil keluar dari berbagai agama berhala. Ya, benar. Dan hari ini, orang-orang percaya dipanggil keluar dari semua agama yang terorganisir. Dari agama Yahudi, ya, termasuk juga dari agama Buddha, agama Shinto, agama berhala, agama Katolik, dan bahkan agama Protestan. Karena semua agama dan semua denominasi mengandung kesalahan. Di gereja-gereja Kristen yang mengkhotbahkan tentang dekatnya waktu kedatangan Kristus kembali, Kitab Wahyu pasal 18 adalah bagian kitab suci yang populer. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 menyatakan, "Marilah keluar, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Jadi kita berkhotbah, marilah keluar, hai umatku. Dan kita melihat ini sebagai sebuah undangan yang harus kita sampaikan. Pernahkah Anda memikirkan ironi bahwa salah satu tujuan paling populer bagi para misionaris adalah negara-negara Katolik? Iya, sebenarnya itu selalu membuat saya merasa agak lancang, Doni. Oh, begitulah. Katolik percaya pada Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mereka percaya Yahusua sebagai Sang Mesias. Namun, berulang kali orang-orang Protestan mengirim misionaris untuk mengkhotbahi orang-orang Katolik. Masalah yang muncul dari menafsirkan Kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 sebagai sebuah undangan adalah bahwa hal itu mengecualikan denominasi pribadi Anda. Iya, saya sudah menyadari hal itu, Doni. Saya benci mengakuinya, tapi saya dulu mempercayai hal itu. Hai, denominasi Anda salah. Marilah dan percayalah pada apa yang denominasi saya ajarkan. Saya juga pernah di dalam posisi itu, Mario. Tetapi sebenarnya, Kitab Wahyu pasal 18 bukanlah sebuah undangan. Ini adalah sebuah perintah. Nah, tolong bacakan ayat yang sama ini, tapi bacakan versi Alkitab Jenewanya, Mario. Baik, nah ini adalah Alkitab para reformator Protestan. Ini benar-benar menarik. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 dalam Alkitab Jenewa menyatakan,
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Nah, itulah perbedaan yang dibuat oleh satu kata kerja kecil. Mari adalah sebuah undangan. Keluar adalah sebuah perintah. Tidak ada denominasi, tidak ada agama yang dikecualikan. Kita harus meninggalkan mereka semua dan kembali ke hubungan pribadi, satu-satu dengan Sang Pencipta. Jadi, ketika Anda melihat bagian-bagian Alkitab yang berbicara tentang Israel dan yang berbicara tentang gereja, ingatlah hal ini. Ini tidak berbicara tentang persekutuan orang Kristen sebagai sebuah agama dunia. Ini tidak berbicara tentang denominasi pribadi Anda. Tapi gereja itu mengacu pada umat sisa, persekutuan kecil dari orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, mereka yang mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 4, ya, benar Mario. Sebaiknya Anda membukanya dan tolong bacakan dengan cepat untuk kita, Mario. Oke, saya baca ayat pertama dulu untuk memahami konteksnya. "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Dan ayat 4 dan 5. "Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Yahwa dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela." Itulah yang Alkitab sampaikan ketika berbicara tentang gereja. Eklesia, itulah yang dimaksud. Mereka yang begitu mengasihi Yahwa sehingga mereka tidak membiarkan apapun menghalangi mereka untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepadanya, sebagai hasil dari penyerahan diri mereka secara utuh kepadanya. Oke Doni, kita akan istirahat sejenak, dan ketika kita kembali, saya ingin berbicara tentang bagaimana hal ini berlaku untuk Israel. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Penipuan setan yang paling efektif adalah penipuan yang mencampur adukan kebenaran dan kesalahan. Setan telah melakukan ini dalam hal sifat alamiah Yahusua, apa yang terjadi pada jiwa pada saat kematian, hukum ilahi, Sabat, dan pada banyak topik yang lain lagi. Tapi masalahnya adalah ketika kebenaran sudah dicampur adukan dengan kesalahan, maka Anda tidak bisa mencairkan kebenaran dari percampuran itu. Sebaliknya, Anda hanya akan mendapatkan kesalahan. Di situs web World's Last Chance, kami memiliki lusinan artikel dan video yang berfokus pada keyakinan-keyakinan populer dalam kekristenan yang jika dipelajari dalam terang kitab suci, terbukti keliru. Tapi jangan mempercayai perkataan kami begitu saja. Mari pelajarilah, pertimbangkan buktinya, lalu putuskan bagi diri Anda sendiri. Surga sedang mencurahkan kebenaran rohani untuk hari-hari terakhir ini. Sangat penting untuk mengetahui kebenaran dan kemudian membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Anda tidak perlu seorang pendeta, imam, rabi, atau pastor untuk menyampaikan apa yang benar kepada Anda. Belajarlah untuk diri Anda sendiri, dan biarkan Yahwa menjadi guru Anda. Dia mengetahui keyakinan-keyakinan Anda. Dia tahu masa lalu Anda, dan dia akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Kunjungilah kami di worldslastchance.com dan mulailah belajar hari ini. Baik, kami kembali lagi. Sekedar rekap untuk para pendengar yang baru bergabung, gereja adalah tubuh orang-orang percaya yang sejati. Mereka yang telah dipanggil keluar untuk mengikuti Yahwa. Ini bukan denominasi, ini bahkan bukan sebuah agama. Mereka adalah orang-orang yang telah membuat penyerahan penuh untuk mengikuti kebenaran, terlepas dari apapun taruhannya. Mereka telah berserah sepenuhnya kepada kehendak Yahwa. Itulah mengapa mereka disebut berada di dalam Kristus. Mario, Anda ingat kitab Roma pasal 8? Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yahuswa, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, jadi gereja yang dipanggil keluar
adalah orang-orang Yahudi yang secara rohani telah dipanggil keluar dari agama Yahudi. Dan orang-orang non-Yahudi yang secara rohani telah dipanggil keluar dari semua agama dan sistem kepercayaan yang lain. Jadi, gereja atau eklesia adalah gabungan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk keluar dari kesalahan. Paulus menjelaskan hal ini dengan sempurna dalam kitab Roma pasal 2. Tolong buka dan bacakan Mario, kitab Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Ingat, Paulus dulunya adalah seorang Farisi. Benar. Dia sangat memahami setiap ayat di dalam catatan hukum Taurat. Dan setelah pertobatannya, dia juga memahami penerapan rohani dari hukum itu. Sudah dapat Mario? Ya. Ya, silakan dibacakan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Yahwa. Itulah gereja. Baiklah, itu masuk akal. Dan tentu saja gereja yang benar tidak akan sekedar menjadi orang-orang Kristen KTP saja. Jadi, Doni, siapa atau apa itu Israel? Nah, Israel sebenarnya bisa berarti beberapa hal yang berbeda. Anda tahu, begitulah yang namanya simbol. Ada kedalaman makna di sana. Itu sebabnya kita tidak boleh gegabah mengambil posisi dan berkata, inilah yang benar dan semua penafsiran lain adalah salah. Tidak. Ketika kita berbicara simbol-simbol, maka kita harus sadar bahwa akan ada lapisan makna di sana. Oke, asumsi saya, definisi pertama dari kata Israel, ya sudah jelas, adalah Israel sebagai sebuah bangsa. Terdiri dari keturunan Yakub, atau Israel sebagai nama Yakub yang diberikan kepadanya setelah dia bergulat dengan seorang malaikat, Doni. Ya, benar. Israel sebagai sebuah bangsa. Yang kedua dapat merujuk pada keturunan Yakub yang tidak menerima Yahusua sebagai Mesias. Itulah yang Paulus bicarakan dalam kitab Roma pasal 11 ayat 7. Ketika dia berkata, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Iya, pada beberapa pasal sebelumnya, Anda mendapati penggunaan kata yang sama. Kitab Roma pasal 9 ayat 31 mengatakan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ya. Nah, saya pikir penggunaan kata Israel sebagai simbol ini cukup banyak terjadi di tahun-tahun awal ketika kekristenan tumbuh menjauh dari agama Yahudi, Doni. Jadi, apa cara ketiga kata Israel digunakan sebagai simbol, Doni? Berbicara secara rohani, mereka yang percaya pada janji-janji Yahwa yang diberikan kepada Abraham adalah keturunan rohani Abraham. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai sisa-sisa Israel atau umat sisa Israel. Nah, Anda masih membuka kitab Roma pasal 9, Mario? Iya. Tolong bergeser kembali ke atas dan baca ayat 6 dan 7. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tetapi juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Hanya karena seseorang adalah keturunan dari Abraham secara biologis, tidak secara otomatis membuat dia menjadi keturunan rohani Abraham. Ya, dan jelas, yang paling penting adalah menjadi keturunan rohani. Ya, tepat sekali. Yahusua menjelaskan hal ini juga. Buka kitab Yohanes pasal 8. Dia berbicara kepada orang-orang Farisi di sini, dan ada banyak hal yang disampaikan. Oke, kitab Yohanes pasal 8, ayat yang mana, Doni? Anda bisa membaca ayat 37 sampai ayat 44, Mario. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yahusua kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Yahwa. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Yahwa. Kata Yahusua kepada mereka, jikalau Yahwa adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Yahwa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi, meskipun secara genetis mereka adalah keturunan Abraham, mereka bukanlah orang-orang Israel sejati dalam pengertian rohani. Kristus berkata bahwa mereka berasal dari bapa mereka sendiri, yaitu iblis. Jadi, apa yang Anda maksudkan adalah seseorang dapat menjadi bagian dari Israel fisik,
melalui keturunan fisik, tetapi bukan bagian dari Israel sisa, karena dia bukan bagian dari Israel rohani. Itulah yang saya maksud, Mario. Sama seperti ketika kita berbicara tentang gereja sebagai istilah umum, di mana kita berbicara tentang seluruh tubuh dalam dunia kekristenan. Tapi pada saat yang sama, kita tahu bahwa ada juga gereja yang merujuk pada umat yang tersisa. Hal yang sama berlaku untuk Israel. Anda punya Israel sebagai bangsa, tapi di dalamnya, Anda juga punya secara rohani himpunan yang lebih kecil, yaitu Israel umat sisa. Oke, itu masuk akal. Jadi ketika orang-orang non-Yahudi melalui iman menjadi keturunan rohani Abraham, mereka menjadi bagian dari Israel umat sisa. Ya, tepat. Paulus menjelaskan hal ini dengan menggunakan ilustrasi pohon zaitun. Mari tolong kembali ke kitab Roma pasal 11. Oke. Ya, itu ada di kitab Roma pasal 11 ayat 16 sampai 24. Di situ, Paulus menyamakan Israel dengan pohon zaitun yang dibudidayakan. Ya, silakan dibaca, Mario. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Yahwa tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Yahwa dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Yahwa berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Oke, mari kita analisis ini. Buah sulung yang kudus, sang akar. Apakah itu adalah Abraham? Dia adalah pencetus dari bangsa Israel dan sistem kepercayaannya, Doni. Beberapa orang percaya pada hal itu, Mario. Dan dia pasti dapat menjadi aplikasi sekundernya. Namun, saya percaya aplikasi utamanya adalah Yahuswa. Hanya melalui iman kepadanya dan jasa-jasa penebusannya, siapapun dapat diselamatkan. Ya, itu benar. Dan kemudian ada kitab Roma, pasal 9 ayat 3-4 yang mengatakan, bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Ya. Oke, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa pemisahan dari Sang Juru Selamat adalah sama seperti terpisah darinya. Dan itu konsisten dengan analogi pohon zaitun ini, di mana Kristus sebagai akarnya. Ya, cabang-cabang alami, cabang-cabang yang asli, tentu saja adalah orang-orang percaya Yahudi, ya kan? Iya, dan cabang-cabang zaitun liar merujuk pada orang-orang non-Yahudi yang bertobat. Kita bukan keturunan Yahudi secara biologis. Kita adalah orang-orang Yahudi rohani. Kita telah dicangkokkan ke dalamnya. Benar. Namun, hal yang penting untuk dipahami dalam ilustrasi ini adalah bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya juga bukan bagian dari pohon zaitun itu. Begitu banyak orang Kristen tulus yang menjadi begitu terpikat oleh paham Yahudi. Mereka membumbui khotbah-khotbah mereka dengan kata-kata dari frasa Ibrani. Mereka memakai topi-topi kecil orang Yahudi. Mereka mempelajari berbagai ritus dan tradisi Yahudi dan berusaha untuk membuat diri mereka semirip mungkin dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kita harus menyadari bahwa hanya orang Yahudi rohani, baik yang secara biologis keturunan Abraham atau bukan, yang membentuk atau menjadi bagian dari pohon zaitun tersebut. Pohon zaitun dalam ilustrasi Paulus melambangkan Israel umat sisa. Oke, jadi jika di dalam umat sisa Israel tidak terdapat orang Yahudi yang tidak percaya, maka apakah Israel umat sisa identik dengan gereja umat sisa? Saya percaya begitu, Mario. Ya, pohon zaitun dengan cabang-cabangnya yang berasal dari pohon zaitun liar yang dicangkokkan padanya, melambangkan orang-orang yang percaya kepada Mesias. Pohon zaitun ini tidak hanya melambangkan Israel umat sisa, tetapi juga melambangkan gereja umat sisa. Kitab Efesus pasal 3 ayat 6 saat berbicara tentang penyingkapan Yahwa di dalam Kristus, menjelaskan bahwa hal itu terjadi agar orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yahuswa. Iya, itu masuk akal. Jika pohon zaitun hanya melambangkan keturunan fisik dari Abraham, Israel umat sisa mungkin ditampilkan sebagai sesuatu yang terpisah dari pohon zaitun yang ditempatkan di dalam gereja. Tapi bukan itu yang dia katakan. Orang-orang percaya non-Yahudi dicangkokkan ke dalam pohon zaitun. Jadi jelas, pohon zaitun mencakup semua orang percaya dan mengecualikan semua orang yang tidak percaya, terlepas dari manapun garis keturunan mereka. Ya, ini mirip dengan analogi Paulus dalam kitab Roma pasal 12 tentang gereja umat sisa, di mana Israel umat sisa digambarkan sama dengan tubuh dan Kristus berfungsi sebagai kepala dari tubuh itu, yang mengendalikan semua organ atau anggota-anggotanya. Nah, ada satu metafora lagi yang digunakan dalam kitab suci yang mengajarkan konsep yang sama ini. Mario, tolong buka kitab 1 Petrus pasal 2 dan baca ayat 4-6. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Yahwa. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yahuswa Kristus berkenan kepada Yahwa. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Pohon zaitun adalah gereja umat sisa yang terdiri dari Israel umat sisa. Dalam metafora ini, tubuh Kristus adalah sebuah bait suci yang terbuat dari batu-batu hidup. Tapi perhatikan, hanya terdiri dari mereka yang percaya. Baik, silakan lanjutkan bacakan Mario ayat 7-9. Karena itu, bagi kamu yang percaya, dia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Yahwa, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahwa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam arti tertentu, gereja adalah sebuah pembangunan baru di bawah Injil. Dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18, Yahuswa berbicara tentang pembangunan gerejanya di masa depan. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Saya ingin membacanya, Doni. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku, atau jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Disinilah tempat pertama kalinya eklesia disebutkan dalam perjanjian baru. Sama seperti Musa memanggil orang-orang Israel keluar dari Mesir secara fisik, Yahuswa juga memanggil orang-orang hari ini untuk keluar dari Mesir rohani. Kita dipanggil keluar dari berbagai badan keagamaan di dunia untuk membentuk tubuh baru di mana Kristus sebagai kepalanya. Kita adalah gereja dari orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, tapi itu tidak benar-benar baru, ya kan? Maksud saya, oke, baiklah. Di bawah kasih karunia, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tetapi jika gereja umat sisa adalah juga Israel umat sisa, jika keduanya adalah satu dan sama, maka Anda dapat mengatakan bahwa gereja umat sisa hanyalah kelanjutan dari Israel umat sisa. Ya, tentu. Dan terlepas dari apakah Anda keturunan fisik Abraham atau Anda adalah anggota dari apapun denominasi Kristen yang ingin Anda sebutkan, itu tidaklah menjamin bahwa Anda adalah anggota Israel umat sisa atau gereja umat sisa. Hanya dengan penyerahan penuh kepada Yahwa dan mengklaim jasa darah Yahuswa dengan iman yang akan membuat Anda menjadi anggota gereja umat sisa. Hanya melalui iman kita dapat dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang melambangkan Israel umat sisa. Ya, ini mengingatkan saya pada khotbah Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3, Doni. Dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yahuswa menggenapi nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Dengarkan ini, ayat 22-23. Di sini dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Elohim Yahwa akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yahudi atau non-Yahudi, ketika kita menerima karunia anak Yahwa, kita menjadi anggota gereja umat sisa. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tetapi, bagi orang-orang Yahudi yang tetap tidak percaya, mereka akan dipotong atau dibinasakan dari orang sebangsanya. Ini adalah bahasa yang sama dengan yang digunakan Paulus ketika berbicara tentang pemotongan cabang dari pohon zaitun itu. Jelas,
Baik Paulus maupun Petrus menyamakan Israel umat sisa dengan gereja umat sisa. Oke, dengan pemahaman ini, maka sekarang nama dari ibu kota bumi yang baru itu menjadi sangat signifikan, Doni. Namanya adalah Yerusalem baru. Kota itu bisa diberi nama apa saja. Tapi itulah faktanya, namanya adalah Yerusalem. Ya, benar. Sebagai kesimpulan, saya ingin menunjukkan beberapa pemikiran terakhir. Karena gereja umat sisa adalah Israel umat sisa, maka Paulus dapat mengatakan bahwa orang-orang percaya non-Yahudi telah dicangkokkan ke dalam Israel umat sisa. Inilah juga alasan mengapa baik Paulus maupun Petrus dapat memperingatkan orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa jika mereka bertahan dalam ketidakpercayaan mereka, maka mereka akan disingkirkan dari Israel. Mereka berbicara tentang Israel umat sisa di sini. Betul. Lebih lanjut, Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya yang non-Yahudi bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Yahwa. Jika gereja umat sisa entah bagaimana telah menggantikan Israel, atau jika itu benar-benar baru dan terpisah, maka tidak satupun dari ajaran ini yang masuk akal. Namun, seperti yang telah kita lihat, gereja umat sisa dan Israel umat sisa adalah satu dan sama. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah, Anda sudah siap untuk pertanyaan dari kotak surat harian kita, Doni? Ya, tentu. Pertanyaan apa yang kita punya hari ini, Mario? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Mari kita lihat apakah Anda bisa menebak dari mana asalnya. Ini adalah negara di Afrika yang memiliki dua bahasa resmi, salah satunya adalah bahasa Inggris. Afrika Selatan. Terima kasih telah bermain, tetapi Anda salah. Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, menyebut negara ini sebagai mutiara Afrika karena keindahan alamnya yang luar biasa, Doni. Ya, itu pasti Afrika Selatan. Jawabannya adalah Uganda. Hah? Uganda? Saya tidak akan menduga itu, Mario. Baru-baru ini saya membaca bahwa Uganda adalah negara terbesar kedua di dunia yang semua perbatasannya adalah daratan. Wow, itu menarik. Jadi pertanyaan apa yang kita dapatkan dari Uganda pada hari ini, Mario? Nah, Joseph dari Kampala, itu ibu kota mereka, memiliki pertanyaan yang sangat cermat yang saya pikir kita semua dapat memanfaatkannya. Dia bertanya, apa yang Anda lihat sebagai masalah terbesar yang dihadapi orang Kristen hari ini? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Saya menyukainya karena seperti kata pepatah, diperingatkan adalah dipersiapkan. Nah, kita tahu, perangkap setan yang paling efektif selalu menggunakan tipu daya. Jika kita dapat mengetahui perangkat setan, maka kita dapat waspada terhadapnya. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan oleh orang-orang Kristen. Yang pertama adalah buta Alkitab. Buta Alkitab? Apa yang Anda maksud dengan istilah itu, Doni? Kekurangan pengetahuan dasar tentang Alkitab. Sejumlah anggota tim kita tinggal di negara-negara Katolik, dan mereka berkomentar bahwa di sana, agama adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi pengalaman hidup yang sejati di dalam firman Yahwa sangat jarang. Ya, saya bisa melihat itu. Kembali ke tahun 2010, Barna Group melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa walaupun kebanyakan orang memandang Paskah Easter sebagai sebuah hari libur keagamaan, namun mayoritas dari mereka tidak mengaitkan Paskah Easter dengan kebangkitan Kristus. Dan itu memang adalah perayaan berhala yang menggantikan hari-hari raya orang Israel yang sebenarnya. Berapa banyak umat Kristen saat ini yang tahu bahwa Kristus sebenarnya tidak dibangkitkan pada Paskah Easter, sebuah perayaan yang muncul 400 tahun kemudian, karena Kristus sebenarnya bangkit pada hari raya buah sulung orang Israel. Ya, dan bahkan orang-orang tidak tahu bagaimana menentukan hari-hari itu. Benar, saya rasa tidak banyak orang yang mengetahuinya, Doni. Kekristenan harus jauh lebih dari sekedar kebiasaan yang normal. Ini harus menjadi pengalaman hidup bagi setiap individu yang menggunakan nama Kristus. Ya, saya pikir kitab Ibrani mengatakannya dengan sangat baik. Dengarkan ini. Ini dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Di sini dikatakan, sebab firman Yahwa hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tetapi jika kita sendiri tidak mengetahui firman Yahwa, jika kita tidak mempelajarinya dan menjadikan prinsip-prinsipnya sebagai bagian penting dari kehidupan kita, bagaimana kita akan benar-benar hidup dengannya? Benar. Anda tidak akan bisa, Doni. Jadi itulah salah satu bahaya yang dihadapi orang-orang Kristen saat ini. Masalah lain yang saya lihat ada di mana-mana, di semua lapisan masyarakat. Di setiap budaya di seluruh dunia adalah kemalasan rohani. Gagasan bahwa Anda tidak perlu belajar sendiri karena pastor atau pendeta Anda atau imam Anda. Ya, benar.
atau imam, atau guru, atau apapun. Silakan sebut apa saja. Gagasan bahwa Anda tidak perlu belajar karena para pemimpin rohani Anda sudah belajar dan akan memberitahu Anda apa itu kebenaran. Jika itu sikap Anda, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar ingin menggantungkan keselamatan kekal Anda pada apakah pendeta, imam, atau siapapun yang Anda sebut mengetahui kebenaran atau tidak? Kebenaran sedang berkembang. Mungkin ada kebenaran di luar sana yang belum dia pelajari. Dan itu ternyata adalah sebuah kebenaran yang perlu Anda ketahui. Nah, tidak hanya itu. Kita telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi, Doni. Para pendeta memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Organisasi yang membayar gaji mereka biasanya memiliki kredo atau keyakinan tertentu. Akan sangat langka ada seseorang yang mau mempertaruhkan pekerjaannya, kemampuannya untuk menafkahi keluarganya, dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan denominasi atau organisasi yang mempekerjakannya. Tepat. Saya secara pribadi mengenal 2 pendeta yang mengatakan kepada saya bahwa mereka tahu hari ibadah menurut Alkitab, bukanlah hari Sabtu atau hari Minggu. Bahwa agar konsisten, kalender lunisolar Alkitab harus digunakan untuk menghitung hari-hari suci. Tapi yang satu masih memiliki anak yang masih kuliah. Dia tidak ingin membahayakan pekerjaannya karena dia sedang menyekolahkan anak-anaknya. Dan yang satunya lagi, akhirnya membela kebenaran. Tetapi hanya setelah dia pensiun. Saya tidak mencoba untuk menempatkan diri saya sebagai hakim di sini. Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin mempertahankan pekerjaan kita, terutama jika kita memiliki keluarga yang ingin kita dukung. Tetapi apa yang saya katakan adalah bahwa masing-masing dari kita bertanggung jawab kepada Yahwa untuk jiwa kita sendiri. Mempercayai pendeta atau imam atau pastor Anda untuk mengatakan kebenaran tidak menghilangkan tanggung jawab Anda untuk belajar dan mengetahui kebenaran untuk diri Anda sendiri. Ya, kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, benar sekali. Ya, saya pikir ini sejalan dengan bahaya lain yang sangat nyata yang dihadapi orang-orang Kristen saat ini, dan itu adalah rasa puas diri. Kita adalah gereja dari generasi terakhir. Kita sudah tahu banyak, atau setidaknya kita suka berpikir kita sudah tahu banyak. Kita tidak seperti orang-orang Kristen yang miskin, buta, dan tertipu pada zaman kegelapan dahulu. Kita adalah orang-orang Kristen pasca revolusi Protestan. Kita tahu apa yang benar. Tetapi jaminan itu sendiri membawa rasa puas diri. Kita pikir kita sudah mengetahui segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan. Yang membuat ide baru, kebenaran baru secara otomatis menjadi salah. Adalah termasuk kesombongan rohani jika kita menganggap kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipelajari. Ya, tapi lihat, itulah yang cenderung kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita tidak suka membandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Oh tidak, itu akan menunjukkan semua kegagalan kita. Kita suka membandingkan diri kita dengan sesama orang Kristen, fokus pada kegagalan mereka. Ketika saya menunjukkan di mana Anda telah berdosa, itu membuat saya merasa cukup baik tentang diri saya. Anda mengerti? Ya, itu adalah kesombongan rohani. Tepat, dan itu mematikan. Dengarkan ini. Ini dari kitab Wahyu pasal 3. Ini adalah pesan untuk gereja Laodikia, gereja dari generasi terakhir. Di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Yahwa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, kesombongan rohanilah yang membuat saya membandingkan diri saya dengan Anda, dan saya mendapati Anda kekurangan, sambil menganggap diri saya cukup baik. Terlebih lagi, kesombongan rohanilah yang membuat siapapun di antara kita berpikir bahwa kita mengetahui segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan. Ini adalah poin yang sangat penting. Karena jika Anda pikir Anda tahu segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan, maka Anda akan menolak setiap terang baru yang datang. Bapak mungkin telah mengirim seseorang kepada Anda dengan kebenaran yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Tetapi jika Anda pikir Anda sudah tahu segalanya, jika Anda berpikir Anda sudah kaya dan tidak kekurangan apa-apa, maka Anda akan menolaknya bahkan tanpa mempelajarinya dengan pikiran terbuka. Kabar baiknya adalah
Pesan kepada gereja Laodikia ini tidak berhenti di situ. Silakan baca selanjutnya, Mario. Apa yang dikatakan 2 ayat berikutnya? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Dia mengatakan ini kepada kita karena dia mengasihi kita. Ini adalah sebuah peringatan. Jika kita mau memperhatikan hal ini, mengingatnya, maka Yahwa akan melindungi kita dan membantu kita melewati hari-hari terakhir ini. Ada masalah serius yang dihadapi generasi terakhir ini. Tetapi jika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yahwa, kita tidak perlu khawatir. Dia memegang kendali, dan dia punya solusi untuk setiap masalah. Bahkan masalah yang kita hadapi dalam jiwa kita sendiri. Oke, kita punya waktu untuk satu pertanyaan singkat lagi. Andresa di Fortaleza, Brasil, menulis, saya baru saja menemukan program Anda yang luar biasa di radio gelombang pendek. Saya tahu ibu saya akan sangat menikmati program Anda juga, tetapi dia tidak bisa mendengarkannya melalui radio. Selain situs web Anda, apakah Anda memiliki platform lain untuk mendengarkan program-program Anda? Ya, YouTube. Selain video-video kami juga mengunggah semua program-program radio kami ke YouTube. Di bila pencarian, cukup ketik WLC Radio, plus bahasa apapun yang Anda inginkan. Ini akan membawa Anda langsung ke episode-episode radio kami. Iya, semuanya ada di situs web kami juga. Faktanya, situs web kami memiliki artikel dalam lebih banyak bahasa daripada yang dapat kami tayangkan. Jadi, jika Anda memiliki teman atau keluarga yang ingin Anda tempati berbagi, yang tidak fasih dalam bahasa yang Anda dengarkan, kunjungi situs web kami. Kami memiliki artikel dan video dalam lebih dari 30 bahasa yang berbeda. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar lain, Anda juga dapat menghubungi kami dengan cara yang sama. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Jalan besar nomor 129 yang berlokasi di luar Knoxville, Tennessee, di Amerika Serikat, terkenal sebagai jalan yang berbahaya. Jalan ini berkelok-kelok dan bergunung-gunung. Penduduk setempat menyebut bentangan jalan raya ini dengan nama ekor naga. Pada suatu sore di musim gugur, Kevin dan sahabatnya Phil memutuskan untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor mereka sebelum musim dingin tiba. Itu adalah hari yang indah untuk melakukan perjalanan, dan kedua sahabat itu sedang menikmati waktu mereka berkelok-kelok melewati pegunungan yang indah. Tiba-tiba, Phil kehilangan sedikit kendali atas sepeda motornya. Dia hanya sedikit sekali kehilangan kendali, tetapi karena Kevin mengikuti dengan sangat rapat, maka sedikit kesalahan itu pun berdampak sangat besar. Kedua pria itu bertabrakan. Phil terbunuh, sementara Kevin terlempar sejauh 105 kaki atau sekitar 32 meter ke bawah jurang yang curam. Cedera yang dialami Kevin cukup parah. Dia mengalami patah tulang belakang, beberapa tulang rusuknya juga patah, dan luka serta memar pada bagian tubuhnya yang terseret di sepanjang aspal jalanan itu. Sudah mustahil baginya untuk bisa naik kembali ke atas jalan untuk meminta bantuan. Mobil demi mobil lewat, tetapi semua pengemudi yang lewat tidak menyadari bahwa kecelakaan yang mengerikan telah terjadi tepat di bawah mereka, karena memang tidak terlihat. Kevin mencoba memanggil-manggil, tetapi jarak yang jauh ditambah dengan suara lalu lintas membuat suaranya tidak terdengar. Luar biasanya, ponselnya ternyata tidak rusak dalam kecelakaan itu, tapi dia terbaring di tempat yang tidak terjangkau jaringan seluler. Ponselnya tidak mendapatkan signal. Jam demi jam berlalu dalam penderitaan. Malam pun tiba. Kevin menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin akan mati di sana sebelum ditemukan. Keesokan paginya, dia mulai merekam video di ponselnya. Dia berharap begitu tubuhnya ditemukan, video itu akan dibagikan kepada keluarganya, dan dia ingin memberitahu mereka betapa dia mencintai mereka. 30 jam setelah kecelakaan itu, Kevin mendengar sebuah mobil berhenti di jalan yang jauh di atasnya. Dia tidak makan atau minum apapun sejak hari sebelumnya, tetapi entah bagaimana, Kevin berhasil berteriak cukup keras untuk didengar.
akhirnya bantuan datang. Kevin sama sekali tidak meragukan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Dia mengatakan, tidak ada alasan mengapa orang-orang itu berhenti tepat di tempat mereka berhenti pada saat itu. Tidak ada alasan mengapa setelah 30 jam saya masih memiliki cukup suara untuk berteriak dan seseorang mendengarkan saya. Istri Kevin, Courtney, sependapat dengan dia dan berkata, tangan Tuhan pasti melindungi dia pada hari itu dan malaikat pelindung ada di sana dan menjaganya. Para pendengar, kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 mengatakan bahwa Yahwa memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah dan kepada mereka yang tidak berdaya, Dia menambah kekuatan. Dia pasti melakukan itu untuk Kevin dan Dia juga akan melakukannya untuk Anda. Dalam situasi apapun Anda berada, ketahuilah bahwa Anda memiliki Bapa Surgawi yang penuh kasih yang menjaga Anda. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Yahwa Elohmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Ini benar-benar diskusi yang membuka mata, Doni. Iya. Saya sangat menghargai Anda karena telah berbagi apa yang Anda ketahui tentang hal ini kepada kami. Menurut Anda, mengapa belum ada pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara Israel dan gereja? Dan dari mana semua kesalahpahaman ini berasal, Doni? Ya, saya pikir itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, Alkitab membuat perbedaan yang jelas antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu ada. Silakan Anda buka Alkitab Anda, kitab apa saja, dan Anda akan melihatnya. Tetapi kesalahan dibuat dengan mengasumsikan bahwa Israel hanya disamakan dengan orang-orang Yahudi. Hal ini menyebabkan asumsi yang terkait, dan itu adalah bahwa gereja hanya untuk non-Yahudi. Seperti yang telah kita lihat dari tulisan-tulisan Paulus, baik Israel maupun gereja, di dalamnya terdapat orang-orang Yahudi, dan baik Israel maupun gereja di dalamnya terdapat orang-orang non-Yahudi. Jadi perbedaan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi tidak sama dengan perbedaan antara Israel dan gereja. Tidak, itu adalah kesalahan pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika berbicara tentang Israel, orang-orang belum memahami perbedaan antara Israel sebagai suatu bangsa, negara Israel, dan Israel umat sisa. Israel umat sisa adalah tubuh rohani yang terdiri dari orang-orang percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Israel sebagai negara, jelas tidak. Hal lain yang perlu diingat dengan jelas adalah bahwa walaupun orang-orang percaya non-Yahudi telah dicangkokkan ke dalam Israel umat sisa, orang-orang non-Yahudi secara keseluruhan tidak menggantikan Israel secara keseluruhan. Itulah kesalahan kedua yang dilakukan orang-orang. Ingat, akan ada orang Yahudi yang diselamatkan. Tidak semua orang Yahudi menolak Mesias. Ya, bahkan sampai hari ini, anugerah kasih karunia ilahi adalah bahwa Yahwa akan mencangkokkan siapapun yang memilih untuk percaya dan menerima karunia keselamatan. Amin. Jadi secara ringkas, baik teologi pemisahan dan teologi penggantian, keduanya adalah salah. Sekali lagi, keduanya salah. Gereja tidak menggantikan Israel, dan tidak akan pernah. Lebih jauh lagi, Israel sebagai suatu bangsa tidak pernah menjadi sebuah tubuh atau badan rohani. Tidak. Sudah jelas dalam kitab 1 Samuel.
Yahwa menyuruh Samuel untuk terus maju dan mengurapi orang Israel sebagai raja karena mereka telah menolak Yahwa. Sudah jelas. Dalam kitab Roma pasal 11, Paulus dengan jelas menganggap dirinya bagian dari Israel sisa. Dalam ayat 1 dia berkata, "Karena aku juga orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin." Ya, dia bahkan menggunakan kata sisa. Beberapa ayat kemudian di ayat 5 dia berkata, "Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia." Paulus juga menganggap dirinya sebagai bagian dari tubuh Kristus dengan mengatakan dalam kitab Roma pasal 9 ayat 3 bahwa dia akan bersedia untuk dikutuk atau dipisahkan dari Kristus jika itu dapat menyelamatkan sesamanya orang Yahudi. Dan akhirnya, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 29-30, dia dengan jelas menganggap dirinya sebagai bagian dari gereja. Benar. Tunggu, saya buka dulu. Izinkan saya membacanya. Dia mengatakan, "Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya." Ini membuktikan bahwa gereja tidak terpisah dari Israel sisa. Gereja umat sisa dan Israel sisa adalah sama. Mereka sinonim. Orang percaya non-Yahudi adalah pewaris janji, karena melalui iman, mereka telah dicangkokkan. Benar. Sebaliknya, orang Yahudi yang tidak percaya, tapi tidak semua mereka, hanya mereka yang tidak percaya saja, telah dipotong dan tidak lagi menjadi pewaris janji. Iya, janji-janji besar dan berharga. Itulah bagian kita dalam transaksi kasih karunia yang luar biasa ini. Yahwa membuat janji, dan kita memilih apakah kita akan mempercayainya atau tidak. Dan betapa berharganya janji yang memungkinkan orang-orang percaya saat ini untuk menjadi ahli waris dari janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Dan janji-janji itu semakin dekat dengan pemenuhannya. Ketika Yahosua kembali, bumi akan dibuat baru dan Yahwa akan membawa Yerusalem baru turun ke bumi untuk menjadi rumah kekal bagi semua orang yang telah memilih untuk percaya pada janji-janji Yahwa. Ya, saya sedang mempelajari janji-janji yang dibuat kepada Abraham tempo hari, dan ada satu yang tidak pernah saya perhatikan sebelumnya di kitab Roma pasal 4. Maksud saya telah membacanya sebelumnya, tetapi saya tidak pernah benar-benar menyadarinya sebelumnya. Anda pernah mengalami itu, Doni? Oh iya? Jadi apa yang dikatakannya? Itu di kitab Roma pasal 4 ayat 13. Di sini dikatakan, "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa dia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman." Sudah sangat jelas di sini. Melalui janji-janji yang digenggam dengan iman, kita bersama Abraham mewarisi dunia. Dan itu sudah tidak jauh di masa depan para pendengar. Nubuatan mengungkapkan bahwa kita sangat dekat dengan akhir dunia. Sekaranglah saatnya untuk memastikan panggilan dan pilihan Anda. Sekaranglah waktunya untuk memilih untuk percaya pada janji-janji Yahwa, membuat penyerahan penuh dan meminta Dia untuk mempersiapkan Anda. Dia akan melakukannya karena Dia telah berjanji. Baik para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.